Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufin Ilmada Zulkarnain dari kelas 1D, NPM 201 belakang 032. Saya akan menjelaskan tentang osteologi. Osteologi berasal dari bahasa Yunani yang osteon yang berarti tulang dan logos yang berarti ilmu. Artinya osteologi adalah bagian anatomi yang mempelajari tentang tulang-tulang. Saat mempelajari anatomi, seringkali mendengar kata skeleton yang berarti kerangka. Sistem kerangka manusia adalah suatu sistem yang disusun oleh sejumlah tulang dan sedikit rawan yang membentuk tubuh manusia. Kerangka manusia dewasa disusun oleh 206 buah tulang, yang satu dan lainnya. Ada yang dihubungkan secara langsung dan tidak langsung, serta diperkuat oleh jaringan ikat rawan dan otot. Fungsi kerangka manusia. Ada beberapa fungsi kerangka manusia. 1. Menunjang dan membentuk tubuh. 2. Pelindung organ-organ vital. 3. Alat gerak pasif dan alat pengungkit. 4. Tempat bertambatnya otot-otot. 5. Tempat bersendian zat kapur dan garam-garam. 6. Tempat pembuatan sel-sel darah. Berdasarkan bentuknya, tulang-tulang dalam tubuh manusia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama, tulang panjang. Yang kedua, tulang pendek. Yang ketiga, tulang pipih. Yang keempat, tulang tidak beraturan bentuknya. Tulang panjang terdiri dari gandar yang panjang dan dua ujung tulang. Gandar disusun oleh jaringan tulang padat. Di bagian dalam gandar terdapat lubang atau saluran berisi sumsum. Saluran ini disebut saluran sumsum. Pada bagian ujung tulang biasanya lebih besar dibandingkan dengan gandarnya. Kedua, tulang pendek. Disebut tulang pendek karena gandarnya pendek. Tulang pendek banyak terdapat pada tangan dan kaki. Ketiga, tulang pipih. Tulang pipih atau ceper biasanya disusun oleh kedua atau lebih tulang padat datar yang dipisahkan oleh bunga karang. Pada umumnya tulang pipih bersama-sama tulang lainnya membentuk rongga. 4. Tulang tak beraturan bentuknya. Dalam tubuh manusia banyak tulang yang bentuknya tidak dapat dikelompokkan ke dalam ketiga kelompok di atas. Oleh karena itu, tulang-tulang ini dikelompokkan ke dalam kelompok khusus, yaitu kelompok tulang tak beraturan bentuknya. Struktur tulang pada tulang panjang sering disebut diafisis dan kedua ujungnya disebut fraksil efisis dan distal efisis. Diafisis disusun oleh tulang padat. Bagian ini berbentuk pipa dan silindris. Ia membentuk rongga sumsum. Rongga sumsum merupakan tempat penyimpanan lemak yang disebut rongga sumsum kuning. Tulang. Pada anak-anak, bagian efisis dan diafisis dipisahkan oleh rawan efisis. Selama masa pertumbuhan tulang, perpanjangan tulang menjadi pada bagian ini. Pada orang dewasa, khususnya ketika masa pertumbuhan tulang telah berakhir. Tulang-tulang dibungkus oleh kedua lapis jaringan ikat yang disebut periosteum. Pada bagian tulang yang diperhubungkan dan membentuk sendi tidak terdapat periosteum. Pada bagian ini tulang dibungkus atau dilapisi oleh rawan sendi. Sekian penjelasan osteologi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.